2030, terlihat dua orang sedang menonton video dari seorang konten creator bernama Rizka Nurrohmah tentang self-improvement. Tahu nggak, ini ada konten creator baru. Tahu dong, aku juga lihat itu kok. Kontennya bagus banget, edukatif banget ya. Iya. Namanya ini Rizka. Dia itu kayaknya lulusan psikologi. Iya, bagus ya. Bagus. Aku juga sering lihat itu. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Rizka. Nah, konten aku sebelumnya itu membahas mengenai pentingnya untuk mengenal diri kita. Nah, kali ini aku mau share ke kalian semua untuk mengenali apa itu insecurity. Nah, insecurity mungkin bagi sebagian banyak orang sudah pernah mendengar, sudah akrab dengan kata insecurity. Nah, tapi juga mungkin banyak sebagian dari kalian yang belum tahu nih apa itu insecurity. Hari ini aku akan share beberapa pengalaman orang-orang, kita random aja, tentang insecurity mereka. Apakah mereka sudah mengenal dan apakah mereka juga pernah mengalami. Oke, yuk kita mau tanya-tanya tentang apa itu insecurity. Mbak, mau tanya-tanya sebentar, pernah dengar kata insecurity nggak? Pernah sih, Mbak. Pernah. Kira dari insecurity pernah mengalami atau gimana? Pernah, kalau insecure sih pernah banget sih, Mbak, kalau insecure. Sebenarnya dulu pernah juga mengalami, mungkin juga termasuk insecurity ya. Kalau mengalami pernah, ya pernah, tapi jarang. Bisa ceritakan sedikit tentang insecurity-nya seperti apa? Kalau saya sih mungkin pas lagi ngumpul sama teman-teman gitu sih, Mbak. Terus lagi cerita-cerita tentang pencapaiannya dia, terus Prestasinya. mungkin itu sih yang bikin saya insecure. Insecurity yang merasa merasa kecil hati mungkin lah ya, merasa tidak percaya diri atas lingkungan, keadaan seperti itu. Tentang spesifiknya tentang apa? Mungkin tentang suatu dia mencapai orang, dia mencapai orang lebih tinggi dari pencapaian kita. Aku nggak bisa ya, ini seperti itu sih. Saya insecure itu di bidang pelajaran ya. Kalau ya di bidang pelajaran, khususnya IPA sama matematika itu, karena ya saya kurang bisa menangkap gitu loh. Saya sering ngelamun gitu, kurang fokus gitu. Tapi untuk saat ini kira-kira udah agak menurun atau? Kalau saat ini ya sudah agak menurun karena ya tidur saya cukup. Ya, biasanya saya tidurnya malam-malam tuh, sekarang Bisa lebih fokus? Ya, bisa lebih fokus. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Nah, ternyata dari wawancara kita ke orang-orang random, ternyata banyak loh yang mengalami insecurity. Nah, sebagian dari mereka itu mengatakan bahwa insecurity tentang mereka adalah mengenai membandingkan diri mereka dengan orang lain terhadap prestasinya, kemudian fisiknya, dan lain sebagainya. Nah, tentu hal ini harus menjadi refleksi dari diri kita sendiri. Dari insecurity ini tentunya kita harus lebih memaknai potensi dari diri kita, kemudian mengembangkan apa yang kita punya untuk bisa meraih masa depan yang lebih gemilang. Oke, bye-bye, see you. Di balik kesuksesan Rizka sebagai seorang konten creator, ternyata ia memiliki kisah perjuangannya sendiri. Yuk simak kisah. Konten creator Rizka Nurrohmah sedang membuat konten. Ketika menunggu sesi untuk menjadi pemateri suatu acara, Rizka melihat foto di galeri HP-nya. Rizka menyadari bahwa ia yang dulu bukanlah ia yang sekarang. Dulu Rizka adalah seorang yang insecure. Ia tidak mempunyai banyak teman di sekolahnya. Ampun, ternyata dulu aku pernah foto kayak gini ya. Nggak terasa waktu cepat berlalu. Rizka mengingat kembali saat ia merasa insecure di masa SMA pada tahun 2021. Kenapa ya mereka asik bermain berdua terus, sedangkan aku
Aku cuma sendiri. Aku nggak punya teman. Aku nggak punya siapa-siapa. Rizka mengikuti sosialisasi terkait profil pelajar Pancasila di sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai profil pelajar Pancasila. Ya, sekolah kita saat ini itu sudah menggunakan kurikulum yang disebut dengan kurikulum Merdeka. Di mana dalam kurikulum Merdeka itu ada istilah yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ini mempunyai 6 dimensi utama. Dimensinya apa saja sih? Nah, yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global. Yang ketiga ada gotong royong. Yang keempat ada mandiri. Yang kelima ada kreatif. Dan yang keenam ada bernalar kritis. Ya, diharapkan nanti kalian sebagai peserta didik dapat menerapkan ini semua dalam kehidupan sehari-hari kalian agar bisa menjadi masyarakat yang aktif dan juga berguna bagi nusa dan bangsa. Setelah mengikuti sosialisasi profil pelajar Pancasila, Rizka menerapkan ke-6 dimensinya dalam kehidupan sehari-hari. Mbak, iya? Aku kan siswa anyar gini. Aku takon siswa anyar. Aku takon ruang guru nang ndi ya, Mbak? Oh, ruang guru. Ruang guru dari sini lurus aja, nanti itu belok lurus ke nang kana, heeh. ya, nanti Terus? belok ke kanan. Terus masuk aja di situ udah ada tulisannya ruang guru. Oh, sun Mbak ya. Iya. Teman-teman, kita kan disuruh presentasi tentang adab. Itu materinya apa aja ya? Kalau tentang adab bukannya adab kepada orang tua ya? Orang tua aja. Gimana kalau menurutku sih itu ditambahin tentang adab kepada guru, kemudian teman-teman dan juga masyarakat. Gimana kalau tambahin itu? Karena kan adab kan luas. Iya, benar. Ditambahin. Di poinnya ditambahin ya. Iya. Berarti orang tua, Guru. ayo ulangannya segera dikerjakan. Jangan lupa dikerjakan secara individu. Ya Bu. Iya Bu. Setelah menerapkan dimensi profil pelajar Pancasila, kini Rizka menjadi pribadi yang tidak insecure lagi. Ia dapat bersosialisasi dengan baik di sekolahnya. Terus pulang. Yuk, cepat. Oh iya, lanjut. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kak, sudah bisa dimulai. Iya. Dari video ini, terlihat bahwa penerapan ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila memiliki dampak perubahan bagi seorang individu. Salah satunya adalah menghilangkan rasa insecure pada diri seseorang. Secara umum, manfaat profil pelajar Pancasila bagi peserta didik yaitu 1. Memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif. 2. Mengembangkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengerjakan proyek pada periode waktu tertentu. 3. Melatih kemampuan pemecahan masalah dalam beragam situasi belajar. 4. Memperlihatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap isu di sekitar mereka sebagai salah satu bentuk hasil belajar. 5. Menghargai proses belajar dan bangga dengan hasil pencapaian yang telah
diupayakan secara optimal.